Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Sering diantara kita bertanya-tanya mana sih yang lebih utama antara istighfar dengan sholawat. Istighfar dan sholawat adalah dua hal yang sama-sama menguntungkan, sama-sama mempunyai kelebihan masing-masing. Istighfar di dalam Al-Quran disebutkan ada 68 kali kurang lebih disebutkan di dalam Al-Quran dengan berbagai bentuk kata-katanya, varian bacaannya, varian kosakatanya. Kemudian sholawat juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Tentang istighfar, bahkan Rasulullah sendiri sebagai orang yang maksum setiap hari beristighfar kepada Allah. Tentang sholawat perintah dari Allah. Bahkan seperti yang dikatakan oleh Imam Sa'labi dalam karyanya Al-Aro'is yang dikutip oleh Imam Sya'roni dalam karyanya Lawaqihul Anwar Al-Qudsiyah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk khusus yang diletakkan di balik Gunung Qaf. Gunung Qaf ini adalah gunung yang diperselisihkan antara para ulama, tentunya antara ulama batin dan ulama dohir. Ulama batin mengatakan bahwa Gunung Qaf ini ada, sedangkan ulama dohir mayoritas mengatakan Gunung Qaf ini tidak ada. Ini kontroversi. Yang tidak kontroversi itu gunung kembar ya. Kalau gunung kembar semua sepakat ada. Tapi kalau Gunung Qaf ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak ada. Terlepas dari kontroversi ini, kata beliau Imam Sa'labi, bahwasanya di balik Gunung Qaf Allah menciptakan makhluk khusus yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makhluk ini diberi tugas oleh Allah hanya satu, tugasnya apa? Membaca sholawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mayoritas ulama mengatakan bahwa bersolawat kepada Rasulullah dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun. Walaupun ada yang berpendapat berbeda. Di sini saya kutip, saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ra'a ba'du sholihin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang-orang soleh bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, halis sholatu alaika maqbulatun ala dawami wairu mardudah. Apakah salat kepadamu senantiasa diterima, tidak ditolak? Faqala, Rasulullah menjawab, na'am. Iya, kata Rasulullah. Hiya ghairu mardudah, dia tidak ditolak, tapi dengan catatan idza kanal musalli ala thaharatin, kalau yang bersolawat dalam keadaan suci. Artinya apa? Kalau tidak suci bagaimana? Ya kita simpulkan sendiri. Kalau kita memahami terbalik atau mafhum mukhalafah, otomatis kalau tidak dalam keadaan suci belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu riwayat seperti ini, berbeda dengan mayoritas ulama yang mengatakan pasti diterima dengan alasan apa? Di samping memuliakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga berdasarkan kepada hadis man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asra marrat, atau sallallahu alaihi asrotan, dengan berbagai bentuk macam riwayat yang berbeda-beda. Intinya siapa yang bersolawat kepada Rasulullah, pasti Allah akan bersolawat kepadanya minimal 10 kali. Ketika Allah bersolawat berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi alasan dari mayoritas ulama. Terlepas dari itu semua, istighfar dan solawat kembali kepada pokok permasalahan dan pertanyaan, mana yang lebih utama? Maka sebenarnya istighfar dan solawat ini adalah dua perkara yang tidak perlu kita beda-bedakan, karena ada tempatnya masing-masing. Istighfar dan solawat ini ibaratnya adalah vitamin. Bagaimana vitamin? Vitamin ini ada macamnya, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa vitamin A lebih utama daripada vitamin B, vitamin C lebih utama daripada vitamin D, dan lain sebagainya. Artinya apa? Ketika kita bersolawat atau beristighfar, mana yang lebih utama? Bukan istighfarnya atau solawatnya yang lebih utama, tapi tergantung atau kaitannya dengan orang yang melakukan. Kenapa demikian? Karena di sini disebutkan. Di sini kalau di sini dianalogikan al-istighfaru bimanzilatil ghusli wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam bimanzilatit tibi. Istighfar itu ibaratnya sama dengan mandi, sedangkan sholawat kepada Nabi itu diibaratkan sama dengan minyak wangi. Kalau kita ingin bersih, maka kita mandi. Kalau kita ingin wangi, maka kita pakai minyak wangi. Maka istighfar dan sholawat punya fungsi yang berbeda-beda. Maka disimpulkan di sini famangkana katsirud dunub fal afdalu lahul istighfar. Barang siapa orang yang banyak dosanya, maka yang lebih utama bagi dirinya adalah membaca istighfar. Sebaliknya wa illa fasholatu ala nabi afdalu lahu, fasholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam
afdalulahu, jika tidak, artinya jika dia tidak termasuk orang yang banyak dosanya, maka membaca sholawat lebih utama darinya. Bukan istighfar dan sholawatnya yang lebih unggul dari yang lainnya, tapi tergantung pelakunya, tergantung personnya. Ibarat vitamin tadi, kita tidak bisa mengatakan vitamin A lebih utama daripada vitamin C, karena sama-sama dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalau kita bermasalah dengan mata, maka yang lebih utama kita lakukan, kita konsumsi vitamin A. Kalau kita ingin meningkatkan daya tahan, imunitas, atau kita sariawan, maka yang lebih utama kita mengkonsumsi vitamin C. Kalau kita punya masalah dengan tulang, maka yang lebih utama kita konsumsi adalah vitamin D. Begitu seterusnya. Sholawat ini lebih utama bagi orang yang tidak banyak dosanya, orang yang taat, orang yang soleh, sudah istiqomah, sudah bertobat. Kemudian orang yang masih banyak dosanya, maka yang lebih utama baginya adalah membaca istighfar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.